Sebetulnya warung Abnormal ini itu berdirinya kan tahun 2014. Dulu mungkin belum ada yang namanya konsep tempat makan warung kekinian seperti Abnormal. Jadi dulu inspirasinya tuh kita pengen bikin satu tempat yang memang suasananya, kemudian fasilitasnya tuh kayak coffee shop di luar negeri, tapi tetap makanan-makanannya tuh yang memang orang Indonesia suka. Jadi kita combine itu dan jadilah Abnormal dengan konsep seperti sekarang. Jadi abnormal sebetulnya literally ya, jadi up plus normal. Jadi kalau up itu kan UP, jadi memang itu artinya kan di atas. Terus kalau normal ya normal. Jadi kita pengen bahwa abnormal itu memang secara konsep itu menyajikan sesuatu yang di atas normal. Kayak makanan-makanan kita kan memang seperti makanan-makanan orang Indonesia sehari-hari, tapi selalu ada twistnya, selalu ada sesuatu yang lebih atau sesuatu yang spesial di menu-menu kita. Sekarang Abnormal itu udah tersebar di berbagai kota di Indonesia, jadi sebetulnya nggak hanya pas di Bandung aja. Cuma di Bandung kita lagi ada launching satu tempat baru konsep Abnormal yang disebut dengan Coffeetarium. Jadi di sini orang-orang yang pengen tahu nih tentang kopi Indonesia yang sebetulnya udah terkenal banget di luar sana, tapi justru orang Indonesia kadang belum tentu tahu. Nah, di Coffeetarium Abnormal yang di Jalan Ciamplas itu kita punya banyak edukasi. Kalau misalnya mau belajar tentang kopi, mau belajar tentang gimana ya nyeduh kopi sendiri nih di rumah atau di kantor, itu kita sajikan semuanya dengan konsep seperti museum. Jadi Abnormal itu memang di bawah manajemen CRP Group, Cita Rasa Prima Group. Kita punya beberapa brand, jadi ada nasi goreng Mafia, kemudian ada warung Abnormal, bakso bujangan, sambal Carmila, fish wow cheese, ada ayam bersih berkah, mie box, ada beberapa brand lainnya. Nah sebetulnya prinsip saat kita konsepin brandnya itu sederhana. Kita pengen selalu brand kita itu relevan untuk masyarakat atau konsumen. Karena sekarang kan lagi generasinya anak-anak milenial kan. Jadi kita selalu coba untuk apa yang kita tawarkan itu relevan buat anak-anak milenial. Tempatnya nyaman, asik buat nongkrong, kemudian makanannya juga enak, dan yang pasti harus affordable kan, supaya mereka bisa jadiin ini sebagai lifestyle sehari-hari. Jadi mungkin tipsnya ada dua buat mungkin teman-teman di luar sana yang juga bikin bisnis dan running bareng teman atau partner. Yang pertama sih paling penting itu adalah kita harus punya visi yang sama. Jadi kalau misalnya kita punya visi yang sama, otomatis semua kepentingan pribadi dan segala macam itu harus kalah dengan yang namanya kepentingan perusahaan kan. Jadi kita tahulah walaupun yang namanya konflik kan nggak pernah bisa dihindari kan, akan selalu ada. Tapi gimana caranya supaya kita pada akhirnya bisa find the way gitu untuk terus bareng dan terus majuin perusahaan. Sama yang kedua adalah bersikap profesional. Jadi walaupun kita adalah founder atau owner, pada saat kita kerja dan terlibat sebagai manajemen, kita harus bekerja sebagai profesional. Jadi waktu pertama itu kita betul banget mulai dengan modal yang sangat terbatas banget, ada minjem segala macam. Terus outlet pertama kita itu di tahun 2013, brandnya Nasi Goreng Mafia di Bandung waktu itu. Jadi sama seperti startup lain ya, dengan keterbatasan modal. Pertama kita harus prioritasin dulu sejauh mana sih kemampuan bisnis kita untuk menggunakan medianya. Sekarang enak banget karena yang namanya social media itu free dan itu udah sangat-sangat familiar ya di karangan masyarakat Indonesia. Dulu bahkan waktu di 2013 tuh belum semasif sekarang. Salah satu yang terpopuler adalah Twitter. Jadi waktu itu kita pakai media Twitter untuk pertama kali kita initial ke konsumen kita. Salah satu yang juga mungkin bisa saya share tipsnya itu adalah waktu itu kita bagiin 1000 piring nasi goreng gratis. Jadi waktu itu kita pikir daripada kita beli misalnya iklan di radio atau misalnya pasang baliho, harganya kan mahal. Akhirnya kita pikir, ya udah deh kita bagiin makanan gratis aja. Toh kalau misalnya mereka suka dengan makanan kita, mereka pasti akan balik lagi dan mereka akan rekomendasiin produk kita ke teman-teman mereka.
Waktu itu saya harus meneruskan kuliah dengan tambahan biaya sendiri. Akhirnya waktu itu kan cari cara nih gimana ya caranya supaya bisa make money, bisa dalam tanda kutip ngongkosin sehari-hari segala macam. Akhirnya banyak banget usaha sendiri yang saya cobain, dari mulai yang non kuliner ada, yang kuliner pun juga banyak yang pernah saya coba dan banyak yang gagal juga gitu. Jadi dulu ceritanya adalah karena kondisi, tapi sebetulnya puji Tuhan banget karena hal itu akhirnya mau nggak mau kan belajar tentang entrepreneurship lebih dalam lagi, gimana caranya sih toh ternyata banyak contoh-contoh atau orang-orang di luar sana yang berhasil. Kita tinggal cari tahu bagaimana mereka melakukannya dan kita lakukan apa yang mereka lakukan. Sebetulnya brand yang sukses itu adalah brand yang selalu relevan ya di antara marketnya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita lihat kasus-kasus kenapa ya satu bisnis ini bisa tutup atau bisa mundur segala macam. Salah satu jawabannya biasanya karena mereka tidak bisa secepat itu mengikuti perubahan market. Dan sekarang itu eranya kan betul-betul cepet banget, anak-anak milenial mereka konsumsi media-media online. Jadi sebetulnya salah satu tantangan yang menarik justru adalah gimana caranya kita secepat mungkin juga mengikuti tren-tren yang terjadi di market kita. Jadi jika ada yang tren nih di social media, kita selalu berusaha untuk secepat mungkin untuk adopt itu sehingga brand kita terus relevan buat market kita. Di tahun 2009 saya pernah terpilih sebagai top 10 Young Caring Entrepreneur, itu dari Martha Tilaar, kemudian dari Ernst & Young itu juga pernah terpilih sebagai Accelerating Entrepreneur, kemudian dari British Council itu juga pernah sebagai top 10 International Young Creative Entrepreneur. Tapi satu-satunya sebetulnya yang benar-benar bisa saya asumsikan sebagai penghargaan itu adalah kalau misalnya di pagi hari bangun kemudian mikir, oh ternyata apa yang selama ini saya lakukan itu ada impact-nya ya. Kayak misalnya sekarang total kita ada 1.800 yang ada karyawan yang ada di bawah CRP Group. Tapi total seluruh Indonesia kita employment-nya sampai di angka 5.000. Jadi ya bisa cukup senyum-senyum lah, berarti apa yang selama ini dilakukan ada manfaatnya buat orang banyak. Salah satu nih cita-cita cross fingers ya. Cita-cita para foundernya adalah kita bisa bikin satu brand lokal dari Indonesia yang bisa jadi kebanggaan orang-orang Indonesia yang bisa unjuk gigi di dunia internasional. Jadi pertama, pastikan saat kita mau melakukan sesuatu kita punya ilmunya. Walaupun ilmunya nggak banyak, nggak mendalam, itu bisa dengan berjalannya waktu kita tambah terus. Tapi kita harus pelajari dan kita jadikan ilmu itu sebagai modal supaya resiko kegagalannya juga kecil. Sama yang kedua yang juga nggak kalah penting itu adalah start now. Karena banyak juga orang-orang yang, aduh saya pengen ini, pengen itu, terus 3 bulan kemudian ketemu, terus masih pengen ini, pengen itu juga. Jadi yang penting kalau misalnya kita udah punya keinginan, kita yakinin, kita modali dengan ilmu, dan kita coba mulai karena kita akan terus belajar dari kegagalan-kegagalan yang akan kita buat. Halo, saya Stephanie Kurniadi. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Banana Nina ID untuk video-video menarik lainnya.